Ibu. Indonesia. Rusak Bu, Bu. ada. Nah, Oke. nah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu izin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian korespondensi, yang kedua menjelaskan pengertian surat, yang ketiga mengidentifikasi fungsi surat, yang keempat mengelompokkan jenis-jenis surat, dan yang kelima menganalisis ciri-ciri surat, dan yang keenam menyajikan hasil analisis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian menerima surat undangan nikah atau surat undangan rapat dari rekan kalian? Pernah Ibu, Nadia nikah. Nah, biasanya yang Maya terima surat apa? Kalau saya surat memberikan kegiatan sekolah Bu. Surat rapat buat sekolah, Ibu. Nah, menurut Nadia sama Maya nih, apa fungsi surat dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk sarana komunikasi menyampaikan informasi Ibu. Benar sekali. Untuk memberikan sebuah informasi Bu. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Nadia sama Ira tadi. Jadi surat yaitu digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang korespondensi, khususnya yaitu surat, agar kalian dapat memahami fungsi surat serta maupun menyusun surat dengan baik dan benar. Oke, Ibu lanjut. Nah, untuk pengertian korespondensi yaitu kegiatan komunikasi kegiatan komunikasi tertulis antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau kepentingan tertentu melalui media surat, baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Nah, yang artinya korespondensi bisa dikatakan sebagai kegiatan saling berkirim pesan secara tertulis, bisa dalam bentuk surat ataupun dalam bentuk digital. Nah, Dana yang bisa memberikan contoh korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ibu. Yaudah, silakan. Jadi contoh korespondensi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti surat undangan wali murid dari sekolah, surat izin dalam dari sekolah Ibu. Nah, baik, terima kasih Ira. Betul sekali yang disebutkan sama Ira tadi, yaitu merupakan contoh korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dunia kerja nanti kalian pasti kan akan sering melakukan korespondensi, misalnya mengirim surat ke perusahaan lain, terus ke pimpinan perusahaan gitu. Nah, sebelum Ibu pindah ke slide berikutnya, adakah yang ditanyakan terkait pengertian korespondensi? Saya Ibu. Oke, silakan Maya. Apakah surat lamaran kerja atau balasan lamaran kepada pelamar juga termasuk surat korespondensi? Betul Maya, surat lamaran kerja juga termasuk korespondensi karena merupakan komunikasi tertulis. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Maya. Baik, selain Maya, adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup Bu. Baik, Ibu lanjut ke slide berikutnya ya. Iya Ibu. Nah, selanjutnya yaitu kita mengenali tentang apa itu surat. Nah, surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi atau pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain melalui media tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Nah, jadi surat itu bentuknya nyata ya, dari korespondensi. Sebelum Ibu pindah ke slide yang berikutnya, adakah yang ditanyakan? Ibu. Boleh Nadia, silakan. Sekarang kan kita sudah ada WhatsApp dan media sosial. Kenapa kita sekarang masih harus menggunakan surat? Wah, terima kasih Nadia, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jawaban dari Ibu yaitu walaupun sekarang sudah ada media digital seperti WA, surat itu tetap digunakan
digunakan karena bersifat lebih formal dan memiliki kekuatan sebagai bukti tertulis. Nah, misalnya dalam dunia kerja, sekolah atau instansi, komunikasi yang penting biasanya tetap menggunakan surat. Berarti surat itu lebih formal ya Ibu? Betul sekali Ira, jadi surat itu digunakan untuk keperluan formal, sedangkan cat biasanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Bu, kalau surat digital itu apakah termasuk surat juga? Iya, termasuk Ira, selama itu masih berbentuk komunikasi tertulis dan memiliki tujuan yang jelas, itu tetap disebut surat. Baik Ibu. Nah, selain Ira, adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup Ibu. Sudah cukup Ibu. Baik, Ibu lanjut ke slide berikutnya ya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penting, yaitu struktur surat. Bisa kalian lihat struktur surat terdiri dari beberapa bagian. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kop surat. Kop surat adalah bagian paling atas yang berisi identitas instansi seperti sekolah dan perusahaan. Nah, yang kedua ada tanggal yang menunjukkan kapan surat itu dibuat. Terus yang ketiga ada nomor surat, yaitu digunakan menggunakan pencarian pengarsipan. Dan yang keempat ada berisi lampiran, yaitu dokumen tambahan yang disertakan dalam surat jika ada. Nah, yang kelima ada perihal, yaitu inti atau tujuan dari surat yang ditulis secara singkat. Nah, yang keenam ada alamat yang untuk menunjukkan kepada siapa surat tersebut ditunjuk. Terus yang ketujuh ada salam pembuka yang diawali di isi surat dengan sopan. Yang kedelapan ada isi surat yang merupakan bagian penting utama yang berisi informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Terus yang kesembilan ada salam penutup yang digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan. Yang ke-10 ada tanda tangan, nama, jabatan yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Terus yang terakhir ada tembusan yang disampaikan yang digunakan jika ada pihak lain yang juga menerima salinan surat. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, kenapa struktur surat harus lengkap? Agar jelas Ibu. Ada lagi yang bisa jawab? Supaya tidak membingungkan Ibu. Benar sekali yang dikata Maya sama Nadia. Jadi struktur surat harus lengkap agar informasi yang disampaikan jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan terlihat resmi. Nah, dari slide ini adakah yang ditanyakan atau kurang paham? Cukup jelas Ibu. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada fungsi surat. Setelah kita memahami pengertian dan struktur surat, sekarang kita akan mengetahui apa saja fungsi dari surat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi pertama sebagai sarana komunikasi, yang artinya surat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak pada pihak lain. Dan yang fungsi kedua yaitu bukti tertulis, yang artinya surat bisa dijadikan bukti yang sah jika suatu saat diperlukan. Terus yang ketiga ada sebagai arsip, yang artinya surat dapat disimpan sebagai dokumen penting. Terus yang keempat ada sebagai alat pengingat, misalnya surat undangan yang mengingatkan kita tentang suatu kegiatan. Terus yang kelima ada sebagai pedoman, yang artinya surat bisa menjadi acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian fungsi surat apakah yang paling sering kalian temui di sekolah? Sebagai sarana komunikasi Ibu. Sebagai pengingat Ibu, seperti surat undangan. Betul sekali. Jadi surat memiliki banyak fungsi penting, tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai bukti, arsip, pengingat, dan pedoman. Nah, oleh karena itu
kita harus membuat surat dengan baik dan benar agar semua fungsi tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dari slide ini apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Ibu. Oke, kalau sudah cukup Ibu lanjut ya. Baik Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Nah, yang pertama ini ada surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada orang lain yang memiliki hubungan personal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi, menggunakan bahasa tidak baku atau santai, terus ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan pribadi, terus juga tidak menggunakan format resmi, dan yang terakhir berisi hal-hal yang bersifat pribadi seperti cerita atau kabar. Nah, bisa kalian lihat ya contoh surat pribadi tersebut. Surat itu ditujukan kepada siapa? Ada yang bisa jawab? Baik Ibu. Benar Ibu. Surat ditujukan sahabat tercintanya Ibu. Betul sekali. Jadi contoh surat pribadi tersebut yang ditulis oleh seseorang kepada teman, keluarga atau orang terdekat untuk menyampaikan kabar, perasaan atau cerita dengan menggunakan bahasa santai. Yang kedua yaitu masuk ke surat niaga. Nah, surat niaga yaitu surat yang digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan untuk kepentingan usaha. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri surat niaga. Menggunakan bahasa formal atau baku. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan. Yang ketiga dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha. Yang keempat bersifat resmi dan memiliki tujuan tertentu, jual beli, penawaran dan lain-lain. Yang kelima menggunakan format atau struktur yang jelas. Nah, Ibu kasih lihat yang contoh surat niaga. Bisa kalian lihat ya. Ini berbahasa lagi Ibu. Sudah. Sudah. Dan menurut kalian surat niaga tersebut isinya tentang apa? Ada yang tahu? Surat tersebut berisi pemesanan barang Ibu. Ada yang bisa jawab lainnya? Isi surat itu menjelaskan bahwa PT Borman Minimarket memesan barang dari PT Glosari Utami Ibu. Benar sekali. Jadi isi surat tersebut adalah pemesanan barang lengkap dengan jenis barang, jumlah, waktu pengiriman dan ketentuan pembayaran. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke surat dinas. Surat dinas yaitu surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga untuk kepentingan kedinasan dalam kegiatan administrasi. Untuk ciri-ciri surat dinas yaitu menggunakan bahasa baku dan normal, bersifat resmi, dibuat oleh instansi atau lembaga, memiliki format atau struktur yang lengkap seperti kop surat, nomor dan lain-lain, dan berkaitan dengan kepentingan kedinasan. Nah, Ibu tunjukkan contoh lagi surat dinas. Bisa kalian lihat contoh surat dinas tersebut. Surat dinas tersebut ditujukan kepada siapa? Kepada kepala dinas sekolah Ibu. Kepada pendidikan di daerah Ibu. Betul sekali. Jadi surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh instansi resmi untuk menyampaikan informasi penting pada banyak pihak dengan bahasa baku dan struktur yang lengkap. Nah, dari penjelasan Ibu tentang jenis-jenis surat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, Ya. selanjutnya ada studi case nih. Siapa yang bersedia membacakan studi case tersebut? Saya Bu. Boleh kita silahkan. Baik, untuk studi case-nya yaitu SMK Nusantara akan mengadakan rapat penting bersama wali murid untuk membahas kegiatan sekolah. Ya, sekolah bekerja
surat undangan. Staf tersebut membuat surat dengan bahasa yang cukup formal, namun terdapat beberapa kesalahan. Surat tidak menggunakan surat resmi sekolah, tidak mencantumkan nomor surat, serta tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat. Selain itu, isi surat juga kurang jelas dan tidak tersusun dengan rapi. Surat tersebut kemudian dibagikan kepada wali murid, namun banyak wali murid merasa bingung karena informasi yang diberikan tidak lengkap. Akibatnya, sebagian besar wali murid tidak menghadiri rapat yang telah direncanakan. Baik, terima kasih Intan. Sama Bu. Baik, selanjutnya silakan perhatikan kembali studi case pada slide. Kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, Ibu akan membacakan pertanyaannya ya. Silakan dicatat dengan rapi. Baik, Ibu, Bu. kertasnya dikeluarkan. Iya, Ibu. Dicatat ya. Minta kertasnya. Ini berapa menit Bu pengerjaannya? Ibu beri waktu 7 menit untuk mengerjakan. Oke Ibu. Baik Ibu. Kurang Bu, 10 menit Bu. 15 Ibu. 15. Nanti KTN Bu. 7 menit ya. Kalau nggak nanti saya kurangin lagi loh. Oh iya, enggak. Apa ditambah Bu? Apa juga Kurangin. Udah dia ditambah. Enggak Bu, udah 7 menit aja nggak apa-apa. Apakah ada yang masih dibingungkan dengan instruktur tugasnya? Enggak. Boleh diketik lah Bu. Kalau kertasnya habis. Lo diketik pakai apa? Pakai HP. Jangan buka HP dulu, belum waktunya. Baik Ibu. Nomor 1. Kerjakan secara individu ya. Nanti Bu boleh lihat GPT tak Bu? nggak boleh. Harus Ya. pure dengan pikiran kalian sendiri. Nggak bisa mikir Bu. Nanti dikumpulin ya. Iya Ibu. Silahkan dikerjakan. Ayo Ira dikerjakan. Dia nomor berapa? Masih dapat 2 Mai. Ayo. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri. Nggak boleh nutup. Tas Mas. Nggak usah dijodohin nanti. Bu Nadia WA sama pacarnya. Ayo. Masih kecil udah pacaran. Ayo, Makanya disimpan dulu. Apa sih? Kata mama nggak apa-apa, pokoknya lo udah SMA. Ih, saya tidak boleh kok. Dikerjakan dulu, ayo. Jangan main HP dulu. Pacarannya nanti aja kalau udah selesai, Pak. Kalau saya biasa. Bu ini kan teleponan. Makanya celometan Bu. Siapa Nan? Bu ini kan. Kira sudah selesai tak? Masih nomor 3. Oh, Ira belum selesai. Sudah. Loh, cepet deh. Jangan katanya nomor 3. Ya, kan mikirku langsung cepat naik. Tinggal 3 menit lagi ya. Ya Ibu.
boleh dikumpulin. Dikumpulin sekarang. Iya. Mas ini kenapa? Kalau ini kita bahas minggu depan aja Bu. Kalau dibahas minggu depan kelamaan dong. Kan cuma waktunya 7 menit. Ya udah Bu, kumpulin aja. Kalau di foto gimana, Bu? Taruh Google Drive aja Bu, nanti bikin ke ibu aja. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Boleh. Terima kasih Bu. Tapi langsung dikumpulin sekarang ya? Iya. Siap. Sudah dikumpulin semuanya? Sudah. Ibu punya dia belum. Ibu lihat dulu. Ayo, mana? Yang dikumpulin nih. Oke. Iya, siap. Ini Bu. Nah, udah kan Oke, Bu? pinter. Mana Nadia, ayo. Oke. Nah, semuanya udah dikumpulin ya. Sekarang Ibu masuk ke sesi berikutnya. Ada yang tahu sesi berikutnya apa? Pulang. Makan. Istirahat, Bu. Selanjutnya Ibu mau adakan ice breaking nih. Apa itu, Bu? Ice breakingnya yaitu, ayo diperhatikan. Bu. Nah, ice breakingnya yaitu kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang kalian tepuk 2, kalian tepuk 2. Terus kalau Ibu bilang tepuk 3, kalau Ibu bilang 3 berarti kalian harus bilang rantai. Lantai. Iya, paham nggak? Enggak. Simulasi. Ya, udah simulasi dulu. Rantai. Rantai. Ayo kita mulai simulasi dulu ya. Sekali ya. Rantau sih Bu. Rantai. Rantai. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu. Iya, nanti Ibu mulai diingat-ingat ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Rantai. dan banyak fokus. Terus sekarang langsung ke intinya ya, nggak usah pemanasan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 3, Rantai. Ya, ini nggak iya kami bilang. Yang diambil tepungnya itu. Satu kali lagi Bu. Udah intinya. Ayo maju aja berdua. Maju. Ayo Ira sama Dila aja. Ayo. Satu kali lagi aja Bu. Nggak boleh. Udah, kita langsung ke intinya. Ayo. Iya, kena. Mau ngapain ini? Oh ini. Ngapain juga ini? Ayo mau hukuman apa ini? Ikan kembung. Kicau. Ayo mau hukuman apa? Terserah Ibu deh. Kicau-kicau ya. Ibu jangan Bu. Apa Ibu? Saya nggak tahu kicau-kicau. Oke, nyanyi lagu apa ya? Kita mana diganti O. Nyanyi lagu ampar-ampar pisang tapi diganti dengan O. Ampar kosong. Kompor. Ayo. Susah bukan operan pisang Bu. Lainnya Bu. Ini ay. Apa kuil-kuil pacar diganti O. Kondor pacar. Kayak Ya ya ya,
ganti E. Ya. 1, 2, 3. Pelenge pelenge elenge denge pelenge ning iki delenge tiembere elenge srege elenge deme pelenge pelenge ceptene Tuhan. Nggak boleh Bu, hanya diganti Bu. Sudah. Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan, baik. Yeay. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ke sesi diskusi. Baik, Ibu. Selanjutnya kita Bu, tugas lagi Bu. Iya dong, ini tugas kelompok. Ya. Nah, untuk tugas kelompoknya Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Yang pertama buat kelompok ini terdiri dari 3 orang atau 2. Terus setiap kelompok nanti dapat 1 studi case. Terus baca dan pahami studi case dengan baik. Terus lakukan diskusi bersama anggota kelompoknya dan tentukan jenis surat yang sesuai. Buatlah contoh surat berdasarkan hasil diskusi. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Menjelaskan jenis surat, menyampaikan isi surat secara singkat dan menyebutkan struktur surat yang digunakan. Sudah ready semuanya? Ready Bu. Ayo mana ini? Gak ada suaranya. Ready Bu. Berapa menit Ibu waktunya? Ibu kasih 10 menit ya. Kurang, Bu. Cukuplah ya, dicukup-cukupkan orang. Kurang, Ibu. 20 menit Bu. 10 aja, nanti kalian Nanti buat presentasi dipresentasikan. juga soalnya. Kasih cut ini terus gini. Yuk kok kan. Oke, untuk perwakilan kelompok bisa ambil studi case yang Ibu kasih. Oh, Nat, skrip Bu, Nat. Maksud lo. Oke, perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya untuk ambil hadiah studi case dari Ibu. Ayo, Bu saya aja Bu. mau pilih yang mana? Saya pilih yang ini Bu. Ayo kelompok 2. Kalau dapat nyomai. Ayo, balik lagi sih. Oh iya. Kamu dapat surat apa? Surat dinas. Kamu dapat Sudah tunangan rapat. wes, silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Ya Ibu. Ya Ibu, ini loh Ir, kamu itu jangan menyendiri aja. Aku sakit. Ini loh Ir. Bu, kita sakit. Dibuat di Word ya, Word di HP. Oke, Mama. Nanti dipresentasikan. Oke Bu. Dipresentasikan ke depan dan setelah dipresentasikan kalian kumpulin ke G-Drive. Maaf Ibu. Ibu, mama siapa dia? Nanti ketemu mama lagi kalau pulang sekolah. Ayo kita berdiskusi, Rek. Ini orang kamu aja ke situ Ir. Dua Saya menit. tuh ngerjain. Aku kerjain ini. Bu yang presentasi nanti semua apa? Satu Satu aja. aja, perwakilan. Ya satu aja Bu. Dua lah Bu biar kita temannya itu. Kita sendiri aja, Bu. Ya setuju. Sakit. Ir, Apa? Ira, kamu ada di sini dong. Kamu bisa.
Ibu. Udah apa nak? Ayo. Ayo Ir. Bu Ira cek Shopee itu Bu. Kelihatan. Ini sepatu ini kenapa nggak dipakai? Sakit capek Bu. Kok gitu sih suaranya? Nggak apa-apa. Sampai mana Dil? Sebentar ibu ini loh, masih nyari isinya. Dari apa dia kamu? Kok isinya dicari? Kan tadi udah Dibuat. ketika isinya di mana. Iya. Sudah kok Dil. Ayo Maya, jangan yang ngerjain cuma Nadia doang. Sudah Ibu, sudah ya. Sudah selesai? Tinggal Bu belum. Belum bu, sebentar. Kelompok 2. Belum Bu. Sudah Ibu. Bu coba kan Bu yang masuk. Kelompok 1 aja bu. Kelompok 1 sudah apa belum? Sudah. Yuk kita dulu. Ya udah kelompok 2 dulu Ya aja. Maya, licik Harusnya kau. kita suit. Ya. Kamu apa? Licik kau. Assalamualaikum. Kicau. Didengarkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari membuat surat Undangan rapat. dalam rapat. Rekan nama saya Maya Kusina Sabitri dan rekan saya. Nadia Benyamin Zahra akan mempresentasikan. Ayo. Baik, langsung saja. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan staf di tempat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, dengan hormat sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi kegiatan pembelajaran semester genap, maka kami mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 waktu jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat ruang rapat sekolah, agenda, evaluasi pembelajaran dan persiapan ujian akhir semester. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala Sekolah Maya Agustina Sabitri. Baik. kelas dan Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Maya. Aku tahu kok.
sudah. Ayo. Bentar, sabar. Tadi kira kamu iya. Sekarang Kadin. Ini sudah apa belum? Kalian pada gangguan teknis. Ayo Bu, ayo. Ayo Bu, mana? Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Surat dinas. Yaitu yang pertama kita memilih SMK Negeri 4 Surabaya, Jalan Pendidikan nomor 45, nomor 045 SMK 4 2026. Perihalnya yaitu undangan rapat. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua dan wali siswa di tempat, dengan hormat sehubungan dengan ini akan dilaksanakannya kegiatan akhir tahun. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Senin 20 April 2026 waktu jam 9 pagi di tempatnya, yaitu di Aula Sekolah SMK Negeri 4. Sebentar ya Ibu. Belum selesai, Pak. Sudah Ibu, tapi kok agak hilang gitu ya Bu ya. Ya, Kok hilang? nggak disimpan kah Bu? Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak atau Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala Sekolah. Jadi itu tadi hasil dari Diskusi kelompok 1. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup. Kamu nggak tanya Mai? Enggak. Udah. Sudah Ibu untuk presentasinya. Sudah, ya, boleh. Yeay. Silakan ya. Apa ya? Terima kasih atas waktunya dan semoga yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah paham ya berarti tentang materi kali ini. Sekarang Ibu lanjut lagi ke sesi berikutnya. Belum. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan kuis ya. Berapa menit, Bu? Gimana kalau kita 7. Ya, Ibu beri 7 menit aja. Nggak boleh dikurangin ya. Oke. Untuk kali ini kita menurut. Di scan pakai HP masing-masing. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Kamu berapa dan? Nomor 2 maksudnya. Susah. Kok yang susah ini kan? Sudah selesai. Belum.
belum Bu. Nadia sudah selesai. Habis ini dulu lanjutin. Sudah selesai? Belum. Soalnya ini soalnya susah Bu. Capek otakku. Kayaknya gampang deh. Susah Bu. Kok bisa capek otaknya? Mikirin yang lainnya juga. Siapa mikirin pacarnya tak? Kan katanya nggak boleh pacaran. Iya masih kecil, jangan pacaran dulu ya. Pukul dulu. Ya. Aku sendiri main. Kita nggak pacaran tapi kita teman. TTM. Teman tapi mesra ya. Kan nggak boleh. Sudah semua? Sudah. Sudah Ibu. Baik. Semuanya sudah selesai ya. Waktu sudah habis. Ibu akan merekap nilai kalian sekarang. Dila dapat berapa? 85 Ibu. Intan, Dapat 90. Ira, 95. Maya, 100. Nadia, 100. ya itu 100. Oh, berarti nyontek Bu, berdua ini. Biarin. Sama aku lagi. Dadah. Jadi sebelum Ibu selesai pembelajaran hari ini, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Sudah cukup Ibu. Cukup ya. Menurut Ibu, kalian udah cukup paham dari materi hari ini. Nilainya pada bagus, presentasi juga bagus. Nah, baik, selesai pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Saya Ibu. Boleh Ira? Baik, kesimpulan hari ini kita tahu terkait tentang korespondensi yang pertama. Jadi saya tadi tahu tentang perjalanan dinas, tentang surat dinas, tentang tentang surat niaga, terus contoh-contoh surat, syarat surat. Padahal kan awalnya saya nggak tahu, jadi tahu Ibu. Terus habis itu saya juga paham terkait tentang mengundang rapat saat di sekolah, seperti itu Ibu. Kesimpulan dari saya. Baik. Jadi semua udah paham ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di esok hari. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Boleh silakan Maya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa, kita berdoa sekali. Baik, terima kasih ya Maya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
I just had to let you know you're